Kakak yakin adik-adik sekolah minggu semua kabarnya luar biasa walaupun masih beraktivitas dari rumah. Hari ini kakak akan menyapa adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni. Yang pertama, Niko Lionel Simarmata dari Garden 3, Renal Abraham Aritonang dari Timur A, Martin Mangaraja Sejabat dari Pasar Hitam, Olivia Clarissa Putri Saragi dari Pasar Hitam, Nada Rohani Damanik dari Garden 3, dan yang terakhir Gracia Maria Putri Saragi dari Timur B. Segenap PHMD di KPS Lampu Merah, pengurus dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat berulang tahun, panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Hari Minggu ini kita akan dilayani oleh kakak sendiri sebagai MC, Kak Irna, dan pembawa kota ada Kak Guru Devtiana Purba, singer kita ada Kak Melda Purba, Bang Santa Tonda, dan Kak Elis Sidabutar. Dan gak ketinggalan juga kita hari ini diiringi oleh abang kita Bang BW Purba. Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik semua sudah mempersiapkan hatinya, sudah mempersiapkan dirinya, sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kakak undang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Katakan Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik katakan sekali lagi, Bapa Ku Datang Padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mulai ibadah kami. Hadirlah Tuhan, berkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Nah adik-adik, kakak yakin adik-adik semua masih tetap semangat mengikuti ibadah kita. Nah yang di rumah bangkit berdiri lagi ya. Kita mau goyang-goyang, kita mau gerakkan badan kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian bertambah-tambah dalamnya.
Dan jawabnya, kita semua adalah saudara Yesus. Untuk menyambut hukum Taurat Tuhan, mari kita angkat pujian dari Haleluya nomor 193 ayat 1 dan 2. Isedo Angiku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan titah atau hukum Taurat yang dibawakan oleh teman-teman kalian dari sektor Sumberjaya. Ada Krista, David, dan Jos. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap mengikuti titah dan mengucapkannya. Titah palimaon, maningan pasangapon muda, nama torasmu, asematuako, anja adokah ko manggolu, banitana na binerehoni, naibata hubam. Tita pa onamhon, ulang homamuno. Tita pa pituon, ulang homamambakis. Tita pa wadukon, ulang homanako. Kita pasiyahkon, ulang hora manaksion, hatara satongon, marimbang asumanjolma. Tita pasapulukon, lang malo uhurmu, rumahnya somanmu, anja halang malo ururanmu, ulang rumahnya somanmu. Barang narokon sidalahi, barang narokon sidaboru, barang ngambuni, barang hudani, barang AHP artanya soman. Nah adik-adik, sudah mengucapkan titah, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita. Nah sebelum memasuki ayat hafalan, kita mau angkat pujian sebagai bentuk komitmen dari adik-adik, sebagai bentuk janji dari adik-adik bahwa adik-adik tidak mau berbohong karena bohong itu dosa. Nah adik-adik yang di rumah, kembali kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan tegas bahwa kita senang jadi anak Tuhan.
Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan angkat ujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah, sekalipun masih dari rumah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang boleh terus menolong, mengajari, secara khusus untuk adik-adik kami ya Bapa. Biarlah mereka selalu di dalam hati yang takut akan Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, dan selalu dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita ambil dari kitab Efesus 2 ayat 21. Hanya satu ayat ya. Yuk kita buka Alkitab kita, kitab Efesus 2 ayat 21. Itu di perjanjian baru. Oke, sudah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tema kita hari ini adalah saya senang menjadi anak Tuhan. Kalau pada minggu-minggu yang lalu, tema kita apa? Kita ini sangat berharga di mata Tuhan, ya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Hari ini tema kita, saya senang menjadi anak Tuhan. Kalau kakak bertanya, adik-adik, siapa di sini
yang senang menjadi anak Tuhan? Pasti semua tunjuk tangan. Saya, Kak. Iya. Kenapa? Karena saya senang menjadi anak Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengasihi. Ya kan? Nah, seperti tadi lagu kita. Sayang, sayang disayang, aku ini anak Tuhan. Aku diangkat menjadi anaknya. Nah, sekarang kakak bertanya, kenapa kita menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa kita dikatakan anak-anak Tuhan? Nah, adik-adik, kakak mau cerita sedikit. Kita sudah pernah belajar. Nah, Tuhan Yesus mati di salib untuk apa? Menebus dosa seluruh manusia. Dosa adik-adik, dosa kakak, dosa mama, dosa papa, dosa semua umat manusia. Dia rela mati disalibkan, dipaku, dikasih mahkota duri, supaya kita yang berdosa, bukan kita yang menanggungnya, tapi Tuhan Yesus. Nah, dia mati di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dan hidup kembali. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia bangkit? Setelah 40 hari dia bangkit, dia naik ke surga. Dia naik ke surga dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong, untuk menghibur kita anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga mau ngapain? Mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Mempersiapkan tempat bagi anak-anak Tuhan. Mempersiapkan tempat bagi kamu, bagi kakak, dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi begitu. Tuhan Yesus itu berada di surga. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Penebusan Yesus di kayu salib melayakkan kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena dia sayang kepada kita, karena dia mengasihi kita. Nah, berarti Tuhan Yesus berada di surga, Kak. Tapi kita berada di dunia. Iya, tidak apa-apa. Walaupun kita berada di dunia, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus berada di surga, Tuhan Yesus selalu berada dekat dengan kita. Dan melalui Roh Kudus, itu yang selalu menolong, menguatkan, menghibur kita kalau sedang bersedih. Nah, jadi penebusan Yesus di kayu salib membuat kita menjadi anak-anak yang boleh memanggil Bapa kepada Tuhan Yesus. Penebusan Yesus di kayu salib membuat kita anak-anak Tuhan menjadi warga kerajaan surga. Walaupun kita masih berada di dunia, tapi kita sudah merupakan warga kerajaan surga. Karena warga kerajaan surga itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana dong Kak Tuhan Yesus di surga, kita di sini? Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di situ kita bersama dengan Dia ke surga. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menghakimi seluruh umat manusia. Di situ anak-anaknya yang percaya kepada Dia bersama-sama dengan Dia di surga yang indah. Nah, jadi kalau begitu, sekarang menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kalau tadi kita katakan, saya senang menjadi anak Tuhan, berarti Tuhan juga senang punya anak-anak seperti kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus mematuhi perintahnya, mematuhi perintah Bapa. Sama seperti kita di dunia, kita punya Bapa kan di rumah, nak, punya Papa ya. Jadi kan Papa selalu bilang, nak, rajin belajar. Nah, nak, kamu harus tetap sopan dalam berbicara. Nah, begitu juga perintah Tuhan Yesus, perintah Bapa kita itu apa? Rajin berdoa ya nak, rajin baca firman, rajin baca Alkitab. Itu perintahnya. Kemudian apa lagi?
harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kemudian apa? Kita harus bisa meneladani Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Apa arti meneladani, Kak? Artinya melakukan apa yang Dia lakukan. Misalnya dalam kehidupan kita, yang bisa kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu adalah orang yang rendah hati. Dia itu Tuhan, tapi Dia rela menjadi manusia supaya bisa menebus kita. Tuhan Yesus itu bukan orang yang sombong, dan Dia tidak suka sama orang yang sombong. Nah, adik-adik yang di rumah tidak boleh sombong. Tuhan Yesus tidak suka sama orang yang sombong, tapi rendah hati, mau berteman dengan semuanya, baik yang pendek, baik yang tinggi, yang putih, yang hitam, yang banyak mainannya, yang tidak ada mainannya, harus mau berteman, tidak boleh sombong, ya. Apalagi Tuhan Yesus itu orangnya lemah lembut. Dia tuh tidak suka marah-marah, bentak-bentak, tapi Dia bicaranya lemah lembut, penuh kasih, ya. Nah, jadi misalnya kalau di rumah Mama menyuruh melakukan sesuatu, jangan membentak Mama atau kakak atau adik, tapi bicaralah dengan lemah lembut, dengan pelan, ya. Nah, kemudian ada banyak lagi, ya kan? Tuhan Yesus itu orangnya sabar, Tuhan Yesus itu orangnya sabar, lemah lembut, penuh kasih. Nah, kemudian apa lagi? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyenangkan hati Bapa kita, menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya kita anak-anak Tuhan. Nah, apa saja yang menyenangkan hati Tuhan, Kak? Banyak hal-hal yang Tuhan perintahkan seperti tadi. Jangan mengejek teman, ya nak? Gak boleh. Apapun kondisi kawan kita tidak boleh diejek, dikucilkan. Hei, kamu hitam kali, kamu keriting ya, keritingnya lucu. Gak boleh. Di mata Tuhan semuanya sama. Di mata Tuhan kita semua berharga. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengejek orang lain. Harus mengasihi. Jangan membuli, mengejek hampir sama ya. Membuli, tidak berteman dengan dia. Ayo kita mau setemanan sama dia, gak enak. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian apalagi menolong orang yang sedang kesusahan. Misalnya temannya terjatuh, atau temannya misalnya tidak punya mainan, bareng dong mainnya, ya nak? Nah, jadi ada banyak hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, membantu orang tua di rumah. Contohnya yang bisa dilakukan, merapikan meja belajarnya, merapikan mainannya, meletakkan kain kotornya di tempat yang sudah disediakan sama mama, ya. Nggak usah kalau misalnya belum bisa memasak, nggak usah dipaksain memasak, tidak usah. Yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kakak-kakaknya udah besar, udah kelas 6, kelas 5, udah boleh cuci piring, bantu mama, sudah boleh menyapu. Tapi kalau masih adik-adik kecil, kelas 1 atau TK, rapikan mainannya, jangan berserak. Itu sudah membantu orang tua. Tuhan Yesus sangat senang melihat hal seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Emang adakah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Banyak. Nah, ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan perintah Tuhan, itu berarti membuat Tuhan bersedih. Contohnya apa, Kak? Membentak orang tua, melawan sama orang tua. Nah, Tuhan sedih lihatnya. Ini anakku ini, dia kok ngomong kasar ya, dia kok ngomong keras ya sama mamanya, sama papanya. Padahal Tuhan Yesus mau anak-anaknya itu adalah orang yang lembut, yang sabar, tidak suka marah. Apalagi yang tidak disukai sama Tuhan Yesus, misalnya tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau memaafkan orang lain.
Misalnya ada nih cerita. Nah, ini si Banu suka mengejek si Dodi. Banu ini suka mengejek si Dodi. Dodi orangnya memang agak pendek. Nah, Banu ini lebih tinggi walaupun mereka seusia. Hei, Dodi, kamu kok bisa pendek kali sih? Coba lihat aku. Aku tinggi kan orangnya. Terus sering sekali asal bertemu, Dodi selalu diam saja. Dia tidak membalas atau ngomong apapun. Dia hanya bilang sama mama papanya, Banu sering mengejek aku, mah. Kamu kok pendek, kamu kok begini. Mama papanya bilang kata, biar saja nak, kamu tidak usah balas. Di mata Tuhan kita semua sama, yang pendek, yang tinggi, yang gemuk, yang kurus, sama dikasihi Tuhan. Jadi kamu tidak usah balas. Suatu ketika Banu terpleset karena kulit pisang yang jatuh. Dia menangis kesakitan. Yang melihat hanya si Dodi. Apakah Dodi membiarkannya? Kalau adik-adik di posisi Dodi, membiarkan Banu dibiarkan terjatuh menangis kesakitan? Tidak. Dodi orangnya sangat baik dan pemaaf. Dodi menolong Banu, mengangkat dan membawanya, memapahnya ke rumah yang terdekat dari situ, kemudian mengobatinya. Nah, Tuhan sangat senang melihat perbuatan Dodi. Dodi tidak mau balas dendam. Dodi orangnya tidak menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Akhirnya Banu pun meminta maaf dan mereka menjadi sahabat kembali. Nah, adik-adik tidak boleh menyimpan kesalahan, tidak boleh benci kepada orang lain. Ya, nah ada banyak hal yang membuat hati Tuhan bersedih. Nah, tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, memang tidak gampang, tapi kita percaya, kita selalu berdoa, mohon kekuatan daripada Roh Kudus supaya menguatkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kau telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti kami juga adalah anak-anak Tuhan yang sangat senang menjadi anak Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ya Bapa yang masih berada di rumah juga dalam beribadah. Berkati pertumbuhan mereka, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani. Sekalipun dalam situasi pandemi begini, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu akan boleh terus menolong, menguatkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti uang persembahan boleh diberikan kepada mama atau papa, dan mama atau papa boleh memberikan ke pengurus sektor, dan pengurus sektor yang boleh membawa ke gereja. Ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, Alkitab yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman-Nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kita. Berterima kasih
Marilah kita berdoa. Segala pujian kami kembalikan kepada Allah yang sungguh mengasihi kami. Benarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah boleh ibadah bersama dengan adik-adik kami sekolah Minggu Lampu Merah, sekalipun bukan pada tempat yang sama. Namun kami percaya ada kasih-Mu yang mempersatukan kami. Ada Roh Kudus Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita, terlebih memberkati adik-adik kami yang di rumah. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membanggakan